Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus memenuhi hati kami dengan damai dan sukacita, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu kami semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 14-15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian 1 Tesalonika 5 ayat 14-15. Tema kita, saling membangun dalam komunitas. Saudara-saudara, komunitas atau persekutuan orang-orang percaya adalah satu komunitas yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Atau dengan istilah komunitas yang bersifat mutualis atau mutualisme. Saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling melengkapi, saling memperhatikan, saling menghormati satu dengan yang lain. Ini semua saling, ketersalingan dalam hal-hal yang baik tentunya. Dalam bacaan kita, ayat 14-15, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam menjalani hidup sebagai komunitas anak-anak terang, komunitas orang percaya. Sebuah pola hidup yang tentunya sangat penting, sangat baik untuk kita terapkan. Pertama, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Orang yang tidak tertib adalah orang yang tidak disiplin, orang yang keluar dari barisan, kalau diibaratkan seperti barisan militer. Jadi kalau dia keluar dari barisan, itu dianggap tidak tertib, tidak disiplin. Orang yang tidak tertib adalah orang yang bermalas-malasan bekerja, atau orang yang hidup menurut keinginannya sendiri, dan tentu itu bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan firman. Maka dikatakan orang seperti ini adalah orang yang tidak peduli dengan aturan atau kebenaran, perlu ditegur. Tegurlah mereka dengan kasih, tegur dengan kebenaran, karena lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu Amsal 27 ayat 5. Jadi setiap kita punya hak untuk menegur, namun perhatikanlah cara dan motivasi kita menegur seseorang. Haruslah di dalam kasih dan juga kebenaran. Yang kedua dikatakan di sini, hiburlah mereka yang tawar hati. Orang yang tawar hati adalah orang yang patah semangat, yang sudah kecewa, tidak confident, tidak bergairah, lemah pikiran, mengalami kekhawatiran berlebihan, bahkan mengalami ketakutan menjalani hidup. Hal ini bisa diakibatkan karena berbagai tekanan, intimidasi, penganiayaan, penghinaan, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Mereka melakukan kebenaran, akan tetapi selalu ada perlawanan. Itu juga bisa menjadikan tawar hati. Maka terhadap mereka yang tawar hati dikatakan, hiburlah mereka. Artinya, doronglah mereka agar bangkit kembali dalam iman. Dukunglah mereka di dalam doa, bahkan juga di dalam perkataan-perkataan firman yang bisa menghibur. Lalu ketiga dikatakan, belalah mereka yang lemah. Orang yang lemah bisa saja berarti secara fisik, bisa juga secara mental, ataupun secara rohani. Orang bisa mengalami kelemahan karena berbagai situasi dan kondisi, karena berbagai peristiwa. Maka mereka membutuhkan pembelaan, artinya mereka butuh sahabat. Terhadap orang yang berduka, kita bisa menjadi pendamping, kita bisa menjadi penghibur. Terhadap orang yang tidak tahu arah, kita bisa menjadi pembimbing, mentor yang dapat menguatkan, seperti Paulus terhadap Timotius. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri.
Itu yang ketiga. Yang keempat, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, adanya perbedaan satu dengan yang lain, itu menuntut kesabaran kita menghadapi berbagai tipe orang. Kesabaran selalu berhubungan dengan keadaan sulit, bahkan penderitaan. Kesabaran merupakan senjata untuk kita bisa mengatasi kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan. Sebab itu dengan mudah kita mendeteksi seseorang untuk dilihat sabar atau tidak, yaitu dari daya tahannya terhadap masa sulit. Kesabaran tidak muncul secara otomatis dalam diri seseorang. Sabar berarti mampu menahan diri, bahkan rela menderita demi orang lain. Kita bisa lihat di Alkitab contoh seperti Ayub, Paulus, dan lain-lain. Dan yang terakhir dikatakan di sini, perhatikanlah, jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Saudara, usahakan berarti lakukan perkara-perkara yang baik. Bahkan ketika orang lain berbuat jahat, jangan membalas, tetapi fokus pada perbuatan baik. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Saudara-saudara, jikalau kita memiliki komunitas yang kuat, maka kita juga akan memiliki satu ketahanan. Ya. Kita memiliki satu kemampuan untuk bisa berhadapan dengan banyak orang. Dengan semakin kuatnya kesatuan dalam komunitas, maka di sana pun akan ada kepedulian satu dengan yang lain. Jadi mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Tetaplah saling membangun di dalam persekutuan atau dalam komunitas dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tetap saling membangun di dalam persekutuan, dalam komunitas dimanapun kami berada. Tuhan memimpin kami, supaya kami dapat mengikuti atau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.